Bagi yang belum nyalakan kamera, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya, biar saya bisa melihat wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Oke, bisa kita mulai sekarang ya? Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Orang yang melakukan atau orang yang bersalah atas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kepemilikan yang turun menurun. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Karena pertama kali ditemukan oleh seorang ahli perhiasan yang berasal dari Perancis, Jean-Baptiste Savigny. Sebentar. Kalian pasti sudah jenuh ya, sudah bosan pembelajaran daring, buka Google Classroom, isinya tugas, apalagi buka WhatsApp group, tugasnya menumpuk. Kalian pasti kangen kumpul sama teman-teman, ngobrol, makan di kantin, olahraga di lapangan, nongkrong-nongkrong ya. Ya, Bu. Saya tahu apa yang kalian rasakan. Nah, ya kita tidak bisa tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindari adanya wabah pandemi ini. Itu sudah dari Yang Maha Kuasa, kehendak dari Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa mengelak. Kita hanya bisa berdoa ya semoga ibarat kata corona bisa pergi, bisa menghilang dari dunia ini, dari kehidupan kita. Nah, selain itu, kita juga bisa berperan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara rutin mencuci tangan dengan sabun dan air, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain ketika beraktivitas di luar rumah. Oke. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan salah satu pimpin doa ya. Siapa nih yang mau pimpin? Ketua kelasnya aja, Bu. Oh ya, silakan. Bu, jangan, Bu. Nggak mau, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ya. Ketua kelasnya aja, Bu. Juga yang bilang Nggak bisa, Bu. Serius. Ini feeling ini. Ayo, Mas Deko. Mas Deko, pimpin doa, Mas. Ibu mertua. Deko. Silakan Mas Deko bisa pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Wah, tidur ini ya. Oke, saya ganti. Mas Basundara, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, Mas tolong pimpin doa ya. Kameranya diaktifkan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Mimpinya gimana, Bu? Pimpin doa seperti biasa saja.
Ya, sebelum memulai Oh, enggak pernah pembelajaran. mimpin doa, Bu. Oh, nggak pernah mimpin doa. Oke lah, saya mimpin saja sendiri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, Ibu mau sedikit review. Silakan Mbak, siapa ini? Mbak Bazliah. Mbak, apa saja struktur teks eksposisi? Pernyataan atau tesis. Terus ada penegasan ulang sama Argumentasi. argumen. Ya, betul. Bisa diulangi, ya Mas Deko? Apa saja struktur teks eksposisi? Tesis, Ya, argumentasi, betul. dan penegasan ulang. Ya. Jawaban dari Mbak Bazliah dan Mas Deko sudah benar. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, sekarang kaidah kebahasaan. Saya mau tanya ke Mbak Indah. Mbak Indah Ayu. Nah, apa saja Mbak kaidah kebahasaan teks eksposisi yang sudah saya terangkan? Pronominal, leksikal, konjungsi. Oke. Ulangi ya, satu lagi. Mas Reza, apa saja Mas kaidah kebahasaan teks eksposisi? Mas Reza bisa mendengar suara saya? Oke, saya lempar pertanyaan ke Mbak Naila. Nah, Mbak Naila Aura, apa saja Mbak kaidah kebahasaan teks eksposisi yang sudah saya terangkan? Ada pronomina, Ya, terus penggunaan leksikal, leksikal, maaf, ya. sama penggunaan konjungsi. Oke, betul, jawabannya sudah betul semua. Kaidah kebahasaan itu ada 3 untuk teks eksposisi, yaitu yang pertama penggunaan pronomina, penggunaan leksikal, dan penggunaan konjungsi. Nah, sekarang kita mempelajari materi pada bab akhir materi akhir di bab 3 ini, yaitu maaf, sebentar. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menulis teks eksposisi. Sebelumnya, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian yang datangnya dari Nelson Mandela. Nah, kenal kan siapa itu Nelson Mandela? Nah, bisa dicari tahu sendiri ya. Nah, isi motivasinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan itu berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman sekarang, menurut riset, ilmu pengetahuan tidak bisa hanya untuk diingat, tetapi ditulis. Nah, ingatan manusia itu kuat ketika dia menulis sesuatu. Jadi,
tulisan itu bisa dibaca berulang-ulang. Nah, seperti pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai menulis teks eksposisi. Nah, KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, kalian mampu menyusun kerangka karangan untuk teks eksposisi berdasarkan permasalahan atau topik yang ditemukan dengan benar. Nah, lalu tujuan yang kedua, kalian mampu menulis teks eksposisi berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan jujur dan bertanggung jawab. Lalu tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu menyunting teks yang telah ditulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksposisi secara baik. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, perhatikan gambar berikut. Oke, gambar apa ini anak-anak? Kucing. Nah, ada yang suka menggambar di sini? Mungkin gambar karikatur, atau gambar pemandangan, atau yang lain. Nah, ketika kalian akan menggambar, juga terdapat langkah-langkahnya. Nah, apa itu? Yang pertama, menentukan ide. Menentukan ide di sini kalian akan berpikir, saya mau menggambar apa? Nah, misal di sini ada gambar kucing. Kalian akan menentukan ide-idenya itu, saya mau menggambar kucing. Nah, lalu langkah yang kedua, kalian akan menggambarkan ide tersebut. Ketika kalian berpikiran saya akan menggambar kucing, ya kalian akan menggambar kucing. Baik itu referensi dari melihat kucing di sekitar rumah, atau melihat di internet, atau melihat video, mungkin bagi yang punya kucing, ya menggambar kucing kesayangannya. Nah, lalu mewarnai semenarik mungkin. Nah, lalu mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, apa sih Bu maksud dari kita memperhatikan gambar itu? Nah, ilustrasi ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menulis teks eksposisi juga ada langkah-langkah tersendiri. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Nah, di sini sebelum kalian menulis teks eksposisi, kalian juga harus menentukan topik dengan berbagai cara. Nah, di sini ada 3 cara yang sudah saya sajikan. Yang pertama, perhatikan kejadian faktual yang sedang terjadi untuk membangun ide kreatif. Di sini kalian bisa mencari kejadian faktual dengan menonton televisi, mungkin scroll feed di Instagram, ada kejadian faktual apa, lalu mungkin ada yang punya Twitter ya, ada kolom untuk trending topik. Tuh. Ya, kejadian faktual yang sekarang, misal fenomena alam terjadi di negara mana. Nah, lalu mungkin yang sedang santer terdengar mengenai pandemi COVID, tapi bukan 11 Shopee ya. Nah, lalu kejadian mungkin kalian mengikuti perkembangan teknologi di dunia. Nah, itu bisa menjadi topik bahasan yang akan kalian tulis di teks eksposisi. Lalu, cara yang kedua untuk menentukan topik, membaca buku bacaan ilmiah dari berbagai sumber. Mungkin ada dari kalian yang suka membaca mengenai ilmu planet-planet. Nah, itu silakan diteruskan. Atau tadi mengikuti perkembangan teknologi, membaca teknologi-teknologi yang sedang berkembang pada zaman sekarang. Itu bisa dijadikan topik. Lalu mungkin kalian ada yang suka membaca tapi tidak suka membaca bacaan yang terlalu ilmiah, karena bacaan ilmiah itu mungkin
menurut kalian susah dipahami, bacaannya sulit dipahami. Nah, kalian bisa membaca, yang suka baca-baca novel ya, baca karya milik Terelie atau De Lestari, itu ada bacaan-bacaan ilmiah tapi dikemas dalam bentuk fiksi. Lalu cara yang ketiga, kalian bisa melakukan diskusi dan bertukar pikiran. Diskusi di sini bisa dengan senior-senior, atau dengan teman, atau dengan guru, dan lain sebagainya. Orang-orang yang sekiranya kalian nyambung omongannya dengan kalian. Nah, biasanya ketika kita melakukan diskusi dan bertukar pikiran, ide-ide yang sebelumnya tidak kita pikirkan, tidak terpikirkan oleh kita, itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu adalah 3 cara untuk kita bisa menentukan topik yang akan dibahas pada teks eksposisi. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan teks eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Nah, untuk di langkah kedua ini, kita menentukan tujuan teks eksposisi. Ketika kita sudah melalui langkah yang pertama, yaitu mencari topik, kita menentukan tujuan. Apa yang akan kita sampaikan di dalam teks eksposisi yang kita tulis. Misalkan, kita menuliskan mengenai sampah. Nah, apa tujuan kalian menuliskan teks eksposisi tersebut? Untuk apa? Nah, ini dituliskan secara jelas supaya dapat dipahami oleh pembaca. Misal, kalian mengajak untuk jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus dituliskan secara jelas. Apa saja sampah, mungkin pengertian sampah, apa saja sampah, apa saja jenis-jenis sampah, lalu bagaimana persebaran sampah di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, itu kalian dituliskan secara jelas agar pembaca dapat memahami tulisan kalian. Lalu, langkah yang ketiga, yaitu menentukan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Setelah menentukan topik dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Nah, setelah kalian menentukan topik, kalian menuliskan tujuan, nah langkah yang ketiga yaitu kalian menentukan data dan fakta. Data dan fakta ini bisa kalian cari di buku referensi, buku-buku ilmiah, atau membaca di koran, melihat tayangan televisi. Nah, sumber-sumber ini meliputi data dan fakta yang kuat. Fakta dan data yang bisa menunjang argumen-argumen kalian. Misal, biasanya menurut para ahli, yang faktanya itu, data dan fakta yang dapat menunjang itu menurut para ahli, yang mana bisa dipertanggungjawabkan, data dan fakta itu dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya yang mengungkapkan adalah para ahli. Oke, lanjut langkah yang keempat, yaitu menyusun kerangka teks eksposisi. Dalam menyusun kerangka, kalian harus memperhatikan struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi yaitu meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tahap menyusun kerangka merupakan tahap penulisan yang masih umum atau masih berbentuk rangkaian peristiwa dan belum menjadi teks yang utuh. Jadi di dalam langkah menyusun kerangka teks eksposisi, kalian harus memperhatikan struktur teks eksposisi, yang mana kerangka adalah bahan setengah jadi dari tulisan kalian, belum menjadi teks yang utuh. Masih, ibarat kata, masih bahasa Jawanya reng-rengan, masih coret-coretan apa yang akan kalian tulis. Nah, biasanya dalam menyusun kerangka ini, kalian membuat tabel yang berisi struktur teks eksposisi yang meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu, langkah yang kelima, yaitu mengembangkan kerangka teks yang telah disusun.
setelah kalian menyusun kerangka, setelah kalian menentukan topik, menuliskan tujuan, lalu menentukan data dan fakta, dan menyusun kerangka. Nah, langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka teks. Teks yang telah kalian buat harus sesuai. Nah, di sini ada 3 yang harus ada dalam teks kalian, yaitu struktur, kebahasaan, dan ciri-ciri. Struktur sudah kita bahas di dalam langkah yang untuk menyusun kerangka, yaitu ada struktur yang meliputi tesis, argumentasi, penegasan ulang. Lalu jangan lupa ketika kalian mengembangkan kerangka, kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, apa saja kaidah kebahasanya? Yaitu yang pertama menggunakan pronomina, menggunakan leksikal, dan menggunakan konjungsi. Kalian tidak bisa sembarangan ketika menulis sebuah teks, baik itu teks eksposisi atau teks yang lain, dengan sembarangan. Karena teks yang kalian buat akan dibaca oleh orang lain. Nah, ketika mungkin kalian menulis dengan sembarangan, tidak memperhatikan kaidah kebahasaan teksnya, orang-orang yang membaca tidak akan mengerti, tidak akan memahami apa yang kalian tulis. Jadi, sehingga tujuan penulisan kalian, mungkin tujuan kalian menulis teks itu tidak akan tersampaikan kepada pembaca. Nah, begitu. Harus memperhatikan kebahasaan teks. Lalu, tidak lupa kita juga memperhatikan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks eksposisi di sini yaitu informatif. Kita memberikan sebuah informasi kepada pembaca, menjelaskan informasi secara objektif dan logis, tidak berbelit-belit. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah menulis teks eksposisi? Sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak, Bu. Oke, baik, kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini tadi saya menyebutkan ketika kita menyusun kerangka, kita harus membuat tabel yang berisi struktur. Karena ketika menyusun kerangka, kita harus memperhatikan struktur teks. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada struktur tesis yang berisi, seperti itu bisa dibaca sendiri ya, argumentasi dan penegasan ulang. Lalu, materi yang kedua yaitu menyunting teks eksposisi. Ketika kalian sudah menulis teks tersebut dengan benar, nah, ketika menyunting, kalian tidak boleh seperti ini. Misal kalian baru menulis 1 paragraf, lalu kalian baca kembali. Nah, itu biasanya ide-ide yang akan kalian tulis akan menjadi hilang, akan menjadi buyar. Lebih baik kalian menuliskan semua apa yang ingin kalian tulis, ide atau gagasan yang kalian tulis, baru langkah yang terakhir yaitu kalian menyunting. Misal kalian ingin membuat sebuah cerita, novel mungkin, atau cerita pendek. Nah, kalian tidak boleh satu kalimat menyunting satu kalimat setelah kalian menulis. Itu jangan, karena akan membuat ide kalian itu buyar, menghilang. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyunting teks, khususnya teks eksposisi. Yang pertama, yaitu kesalahan tulis atau ketik, biasa disebut dengan typo. Nah, contohnya, penulisan tidar seharusnya tidak. Nah, di sini biasanya typo itu sesuatu yang hal kecil, tetapi kadang tiponya itu membuat makna ganda. Kalian tahu kan, tidak perlu saya jelaskan. Nah, di sini kenapa ini typo? Seharusnya penulisan K itu typo atau kesalahan ketik menjadi R. Nah, itu merupakan kesalahan ketik. Lalu, hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan dalam menyunting yaitu ejaan kata. Contoh, kata bernafas seharusnya bernapas. Biasanya ini ejaan kata berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalian sering mendengarnya dengan EYD, tetapi sekarang istilahnya bukan EYD, bukan ejaan yang disempurnakan, tetapi ejaan bahasa Indonesia.
Nah, lalu yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Contoh kalimat, melihat temannya yang sedang sakit. Seharusnya menengok temannya yang sedang sakit atau menjenguk temannya yang sedang sakit, bukan melihat. Nah, di sini pilihan kata atau diksi itu disesuaikan, tidak sembarangan juga. Nah, lalu yang keempat yaitu keefektifan kalimat. Contoh, pukul 17.30 sore banjir melanda daerah Sukaasih. Seharusnya pukul 17.30 banjir melanda daerah Sukaasih. Nah, kenapa di sini salah yang bagian pukul 17.30 sore? Karena pukul 17.30 sore pukul 17.30 itu sudah menandakan sore hari. Tidak perlu ditulis dua kali. Pukul 17.30 sore itu salah. Yang benar pukul 17.30 sudah cukup. Tidak usah ditambahi. Nah, misal pukul 12 siang itu tidak perlu karena pukul 12 misal pukul 14 siang, tidak perlu dituliskan siangnya, karena pukul 14 itu sudah menunjukkan siang hari. Lalu yang kelima yaitu keterpaduan paragraf. Keterkaitan antara keseluruhan paragraf menjadi sebuah teks yang padu. Ketika kalian menulis sebuah teks, baik itu teks eksposisi atau teks-teks yang lain, kalian harus mengecek keterpaduan paragrafnya, keterkaitan antara paragraf 1, 2, 3, dan yang lain, itu sudah ada kaitan atau belum, sudah berkaitan, sudah nyambung, istilahnya itu sudah nyambung atau belum. Nah, ketika kalian tidak nyambung, misal ketika tulisan kalian ada yang belum nyambung, kalian revisi lagi pada bagian itu. Nah, itu gunanya untuk menyunting. Lalu, hal yang nomor 6, yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan lain sebagainya. Perhatikan, di akhir kalimat harus ditandai dengan tanda titik. Tanda koma biasanya, karena ketika kita tidak memperhatikan penggunaan tanda baca, kalimat yang seharusnya menjadi makna tersendiri, yaitu jadi makna ganda. Ketika kalian mengabaikan, misal biasanya yang sering terjadi adalah tanda koma. Nah, oke. Sebelumnya ada pertanyaan terkait langkah-langkah menyunting teks eksposisi? Sudah mengerti semua ya? Sudah. Oke, lanjut publikasi karya. Apa sih Bu tuh publikasi karya? Ada yang tahu apa itu publikasi? Nah, publikasi adalah penerbitan atau pengumuman. Ketika kalian menulis sebuah teks, khususnya teks eksposisi, atau mungkin kalian ingin menulis cerpen, novel, nah kalian ingin menerbitkan karya kalian. Nah, bisa melalui publikasi online dan publikasi cetak. Publikasi online, kalian bisa mengirimkan, kalian bisa menuliskan di kumparan.com, brilio.net, kompasiana.com, republika.com, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi media-media online yang bisa kalian gunakan untuk mempublikasikan karya kalian. Lalu ada juga publikasi cetak. Di sini ada koran, ada majalah, dan lain sebagainya. Biasanya untuk teks eksposisi di koran itu ditempatkan pada tajuk rencana. Biasanya pada sisi kanan atau kiri halaman koran. Nah, itu publikasi ini bersifat opsional. Kenapa bersifat opsional, Bu? Ini boleh dilakukan, boleh tidak. Hanya untuk menguji apa, Bu? Menguji keterampilan menulis kalian. Layak tidak tulisan saya dimuat
di koran, dimuat di majalah, dimuat di media-media online, gitu. Pantas tidak tulisan saya bisa dipahami atau tidak oleh pembaca? Itu makanya ini bersifat, publikasi itu bersifat opsional. Nah, setelah kalian mempelajari materi langkah-langkah menulis, langkah-langkah menyunting, dan publikasi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang ganjel, atau materi-materi yang kemarin yang belum dipahami mungkin. Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Kesimpulan. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu mau salah satu atau salah dua dari kalian menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, siapa? Apa saja yang sudah kita pelajari? Topik posisi. Ya, topik eksposisi itu masuk dalam langkah-langkah apa, Mas? Menyunting. Ya, menyunting, teks eksposisi. Lalu yang lain? Melakukan diskusi. Oke, kesimpulan. Apa saja langkah-langkah menulis teks eksposisi? Siapa yang mau menjawab? Menyusun kerangka teks eksposisi, Bu. Ya, lalu apa lagi, Mas? Mengembangkan kerangka teks yang telah disusun. Ya, Menentukan Bu. topik. ya, terima kasih, Mas. Ya, siapa yang mau menjawab lagi? Tadi ada yang bersuara, tapi saya nggak tahu siapa. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Mungkin ada yang mau ditanyakan juga tidak apa-apa. Sebelum saya tutup. Tidak ada yang mau menyimpulkan lagi. Tadi baru berarti menyimpulkan mengenai Struktur. Bagaimana, Mas Deko? Struktur kebahasaan, ciri-ciri, Bu. Ya. Lalu? Struktur tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ya. Kebahasaan, menggunakan pronomina, menggunakan leksika, menggunakan konjungsi, ciri-ciri informatif, objektif, logis. Ya, betul. Betul, ya. Saya mau tanya deh, kalau tidak ada yang mau merespon. Oke, Mbak, siapa ya? Mbak Adinda Ayudhya Lestari. Ya. Mbak, tadi kan saya sudah bahas mengenai publikasi. Nah, apa saja publikasi itu? Publikasi cetak sama publikasi, satunya lupa. Publikasi cetak dan publikasi? Online. Ya, apa saja publikasi online? Kumparan.com, Brilio.net, Kompasiana.com, Republik.com, dan lain sebagainya. Untuk publikasi cetak bisa lewat Koran sama majalah. Ya, betul. 100 untuk kalian. Nah, oke. Nah, kesimpulannya
kita sudah mempelajari materi mengenai langkah-langkah menulis teks eksposisi, yang mana yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dibahas, menentukan tujuan teks eksposisi, mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan, menyusun kerangka teks eksposisi, mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun, lalu juga kita mempelajari mengenai menyunting teks eksposisi, nah, yang meliputi kesalahan tulis atau ketik, biasa kita sebut dengan typo. Nah, lalu ejaan kata, pilihan kata atau diksi, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, penggunaan tanda baca. Juga kita mempelajari mengenai publikasi ya, atau penerbitan dan pengumuman. Yang meliputi ada publikasi online dan publikasi cetak. Nah, mungkin sebelum saya tutup, terakhir saya mau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Tidak. Ya. Terima kasih. Maaf. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mungkin ada yang ingin menulis dan mempublikasikan sebuah teks. Mungkin kalian suka ini bikin-bikin cerita. Nah, mungkin cerita romance. Nah, kalian kan hawa-hawa SMP itu lagi hawa-hawa romance. Mungkin bisa dipublikasikan lewat media online. Bisa. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, walaupun pembelajaran daring tidak menyenangkan ketika kita belajar secara tatap muka. Ya, kebetulan ini tadi saya sudah dikabari oleh Bu Suminarni bahwa pembelajaran di bab 3 ini adalah pembelajaran terakhir. Jadi kalian jangan lupa untuk mempelajari materi-materi yang lalu untuk bahan ulangan semester, akhir semester. Mungkin dari kalian yang mau PPT, materi PPT, file materi bisa japri ke saya, karena ada beberapa file yang tidak saya share, tidak saya bagikan di WA grup kelas. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.